Hai adik-adik, nama kakak Kak Karmel. Kakak, Kak Sabit. Aku Kak Siska. Nama saya Kak Uni. Nama kakak Kak Ica. Kakak Kak Okina. Kakak Kak Yesi. Kakak lagi di Bandung. Kak Siska lagi di kosan nih. Kakak lagi di kosan di Lembang. Lagi ada di rumah kakak di Bandung. Kak Okina juga sama, sekarang lagi ada di rumah. Tepatnya ada di Provinsi Sumatera Utara. Sekarang di Lawekinga, Aceh Tenggara. Kakak mau ngucapin selamat hari Minggu ya adik-adik. Selamat hari Minggu buat semua adik-adik yang ada di rumah. Walaupun di rumah, jangan lupa untuk tetap ibadah ya. Semoga selalu sehat ya. Dan selalu ceria. Tetap semangat. See you. Halo adik-adik, ya Kita bertemu kembali di Bina Iman tanggal 7 Juni. Hari Dan apa Kak? hari ini bertepatan dengan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Ya. Nah Kak, tadi adik-adik sudah disapa dengan kakak-kakak. Halo kakak-kakak. Halo kakak-kakak juga. Yuk, sebelum kita mulai kita mau berdoa dan kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Ayo adik-adik, kita nyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa dalam Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang kudus. Kami bersyukur karena kami boleh berjumpa kembali dengan adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah apa yang kami terima hari ini agar sungguh menjadi sukacita bagi kami semua. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yeay! Adik-adik hari ini pasti bahagia. Adik-adik sehat hari ini? Sehat dong Kak? Sehat. Seperti kita juga sehat selalu. Adik-adik tadi kita buat tanda, Salib tanda salib. Hari ini kan hari tadi, Tritunggal Maha Kudus. nah, Tritunggal Maha Kudus. Ada lagu baru Kak? Lagu baru Iya. yang mengisahkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak di mana Kak? Bapa, Putra Putra, dan Roh Kudus. Lalu kita bilang Amin. tanda salib. Ya, oke kita mau nyanyi lagu baru tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda
tanda salib. Ternyata selama ini adik-adik kita membuat tanda salib itu sudah Tritunggal Maha Maha Kudus. Kudus. Selalu kita bawa ya, Padahal Kak, ya. ya, betul kan Selalu selalu. kita bawa. Mau sebelum berdoa, Ya. sudah berdoa. Pasti kita berdoa bikin tanda salib. Betul, jangan kecil-kecil. Ya, kita buat yang gagah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, bangga dong. Iya. Kita harus bangga jadi anak Katolik. Oh, Kita iya? mau buat tanda salib dimanapun kita berada, walaupun di tempat bukan di rumah. Kita mau nyanyikan, adik-adik tahu dong pasti lagu Aku Anak Katolik. Anak Katolik itu selalu buat tanda salib atau berdoa, selalu baca kitab suci dan juga ekaristi. Iya, ikut ekaristi. Oke, adik-adik nyanyi. Aku anak Katolik, rajin kebina iman, ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, mari bersama teman Tuhan Yesus sahabat. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Aku anak Katolik, rajin kebina iman, ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, mari bersama teman Tuhan Yesus sahabatku. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy, jadi happy, jadi happy, makin happy. Waduh, keren Kak, keren. Iya dong, Anak Katolik jangan lupa selalu menggunakan tanda salib. kemanapun, dimanapun adik-adik, dalam keadaan apapun juga, Paling gampang kita bikin tanda salib. Tritunggal Maha Kudus. Oh ya adik-adik, mau mengetahui lebih dalam nggak tentang Tritunggal Maha Kudus? Mau? Tenang ya, kita mau ikutin hari ini kita bersama Kak Tina. Dan sebelum kita mendengarkan ulasan dari Kak Tina, kita mau dengarkan dulu dong firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Winda. Oke, siap. kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan juga cerita serta aktivitas berikutnya. Oke. Bacaan dari Injil Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi sama Kak Tina. Nah, kalau adik-adik ingat, minggu lalu Kak Tina ada bertanya ya sama adik-adik. Ingat gak pertanyaannya? Ya, Kak Tina bertanya, Rasul Thomas pergi sampai ke negara apa? Ya, ada yang sudah dapat jawabannya? Bagus kalau sudah. Kalau belum, tidak apa-apa. Yang sudah, coba kita cocokkan jawabannya sama atau tidak. Ya, kita lihat di peta ini ya. Thomas berasal dari negara
Israel. Lalu ia pergi jauh ke selatan melalui jalur sutra, naik kapal laut, lalu pergi ke negara apa itu? Ya, India. Rasul Thomas pergi sampai ke India. Dia itu mau mengabarkan kepada semua orang di seluruh dunia, terutama di India, tentang apa? Nah, kalau kalian ingat tadi bacaan yang dibawakan oleh Kak Winda di awal dari Yohanes 3 ayat 16, Rasul Thomas dan semua rasul-rasul dan kita semua murid-murid Yesus itu mau mengabarkan tentang, ya, kita bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Santo Thomas dan kita semua harus menjadi saksi Kristus bahwa Kristus sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Hari ini juga kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Apa itu? Tritunggal. Tiga. Tunggal, satu. Ya, kalau mau gampangnya mungkin kita bilang itu adalah 3 in 1. Oke, apa ya artinya ya 3 in 1? Yuk, kita bahas sama-sama ya. Nah, adik-adik, coba lihat Kak Tina punya apa? Ya, sebuah telur. Ada berapa telurnya ini? Ya, ada 1. Nah, tapi 1 telur ini kalau kita pecahkan, dan kita keluarkan isinya, apa yang kita dapatkan? Ada kulitnya, ada bagian putih telur, ada bagian kuning telur. Nah, ada berapa telurnya berarti? Apakah telurnya menjadi 1, 2, 3? Atau kita menyebut telur ini tetap ada 1? Ya, telur ini tetap ada 1, tapi terdiri dari 3 bagian. Kulitnya, putih telur, dan kuning telur. Nah, adik-adik, kita sudah melihat telur ini 3 in 1. 3 tapi 1. Ya, begitu juga Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal. 3, tunggal 1. 3 tapi 1. Ya. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang 3 tapi 1 yang Maha Kudus. Nah, tadi di bacaan Injil dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Allah Bapa mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus, untuk menyelamatkan kita. Waktu Yesus kembali ke surga, minggu lalu diceritakan Yesus mengutus siapa? Roh Kudus, ya. Nah, itulah yang disebut Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas untuk mengingatkan kita sebagai anak Katolik. Kita punya tanda yang hebat sekali, tanda kemenangan, yaitu tanda salib, yang isinya adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yuk kita mulai ya. Nah, kita akan membuat aktivitas, membuat segitiga yang mengingatkan kita pada Allah Tritunggal Maha Kudus, ya. Ini yang paling atas ada gambar mahkota. Kalau kita ingat, Allah sering digambarkan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, siapa yang paling berkuasa di sebuah negara? Ya,
raja. Tante Katina tidak bisa menggambar raja, tapi Katina bisa menggambar mahkotanya. Ya, lalu ada tanda salib, lambang Allah Putra atau Yesus Kristus. Burung merpati sebagai lambang Roh Kudus. Ini kita buat memakai stik es krim. 3 buah stik es krim dan lem. Kita memakai dus bekas kemasan. Kalian bisa mencari benda yang berbentuk lingkaran. Kebetulan Katina punya cetakan puding. Sekarang kita gambar di masing-masing lingkaran ini sebuah mahkota, sebuah salib, dan seekor burung merpati. Kita akan membuat mahkota. Pertama-tama kita membuat bentuk seperti ember. Lalu kita membuat 3 buah puncak gunung. Nah, jadi deh mahkotanya. Ya, sekarang kita akan membuat gambar salib. Kita membuat persegi panjang yang berdiri, lalu membuat persegi panjang yang lebih pendek yang horizontal. Sekarang kita membuat burung merpati. Kita membuat gelombang besar, lalu kita buat gelombang yang lebih kecil. Nah, jadi tubuhnya. Kita kasih mata. Tinggal apanya ini? Sayap. Kita tambahkan sayapnya. Sayapnya ada 2. Setelah selesai digambar, kita beri warna. Biasanya mahkota terbuat dari emas. Dengan hiasan batu-batu permata. Lalu kita kasih. Nah, burung merpatinya berwarna putih. Jadi yang diwarna adalah yang di sekitar burung. Sekarang tinggal digunting. Lalu kita tempel. Kita tempel yang gambar mahkota di paling atas. Yang salib harus di sini ya. Jangan terbalik dengan letak yang burung merpati. Jadi deh, kalau adik-adik di rumah tidak punya stik es krim, adik-adik bisa membuat segitiga dari karton lain. Seperti ini misalnya. Adik-adik, aktivitas ini dapat membantu adik-adik yang belum hafal membuat tanda salib untuk berlatih membuat tanda salib ya. Pertama, letakkan jari di dahi, lalu di lambung, lalu di bahu kiri, lalu ke bahu kanan. Ya, pertama, kedua, ketiga. Adik-adik bisa gantung di dinding di tempat adik-adik biasa berdoa, atau adik-adik bisa meletakkannya di dekat di mana adik-adik berdoa. Nah, sekian dulu dari Katina ya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan ulasan cerita dari Katina kan? Akhirnya kita mengetahui Tritunggal Maha Kudus itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu, Tritunggal ya. Oke, adik-adik kita tutup acara kita dengan lagu lagu tadi. tanda salib. Ya. Setelah itu Kak Step akan berdoa dan juga adik-adik boleh lihat cuplikan-cuplikan apa yang adik-adik lakukan di rumah ya. Dan kalau tidak ada bagaimana ya? Adik-adik boleh lihat di YouTube yang berikutnya. Oke, kita siapkan hati adik-adik. Kita mau nyanyi tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Buat
Amin. Ya Allah Bapa, sekali lagi kami mengucapkan syukur kepadamu karena kami telah mengenal Engkau dalam namamu dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas pengajaran yang kami terima hari ini bersama kakak-kakak, bersama teman-teman kami yang lain. Semua kami bersuka cita. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, goodbye. Sampai ketemu